Salam Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat GKRI Fatah Samarinda. Kita bertemu lagi di dalam ibadah raya. Mari kita siapkan hati, pikiran, segala hal yang ada di dalam kehidupan kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Menikmati, angkat puji dan sembah bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang sudah kita lewati sepanjang minggu, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita siapkan hati untuk masuk di dalam hadirat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Kata-kata terselami pikiran, pikiranmu tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, pikiranmu tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Katakan, ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua akan bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Katakan sekali lagi, sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Katakan, ya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan.
Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Katakan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi, memujimu, menyembahmu Tuhan. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku Terima kasih Bapa yang baik, Allah Tritunggal Yesus Kristus yang kami sembah, puji dan tinggikan. Terima kasih Bapa untuk waktu pagi ini yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh masuk beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu, keadaan, kondisi yang ada, semua baik adanya di hadapan Tuhan. Yang kami tahu sampai detik ini pun Tuhan, Kau tetap menjadi bagian kami dan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala perkenanan-Mu bagi kami Bapa. Tuhan, bawa kami lebih jauh masuk di dalam hadirat-Mu, menaikkan puji dan sembah, menikmati hadirat Tuhan. Segala keadaan tidak menghalangi kami Tuhan. Kondisi apapun yang ada, kami tahu Yesus, Engkau maha hadir Tuhan. Engkau hadir di sini, Engkau pun hadir di tempat setiap jemaat yang ada. Biarlah hati kami terpaut penuh hanya kepadamu Yesus, terfokus, tak tergeser oleh segala keadaan yang ada. Di luar boleh carut marut Tuhan, tapi biarlah mata dan hati kami tertuju hanya padamu Tuhan. Bergantung penuh, menyerahkan seluruh kehidupan hanya ke dalam tangan. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk di dalam puji dan sembah serta kebenaran firman-Mu. Tuntun setiap kami Bapa di dalam ibadah ini, mengingat akan kasih Tuhan. Biarlah kami mengejar Tuhan di dalam kehidupan kami, menjadi yang utama dan terutama. Berkati setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani di altar. Berkati setiap jemaat-Mu Bapa, yang melalui live recording pun Tuhan, Kau memberkati. Roh Kudus, Engkau memenuhi setiap kami, umat-Mu Tuhan, yang menantikan, merindukan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, sampai pada waktunya Tuhan dalam kehidupan kami, biarlah kami benar adanya di hadapan-Mu. Tuntun kami Bapa dalam peribadatan ini. Roh Kudus, kuasai setiap kami. Biarlah Bapa, puji dan sembah yang kami naikkan menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Tuhan yang dipermuliakan, hanya Tuhan yang diagungkan. Biarlah kami semakin kecil Bapa, Tuhan yang semakin besar, Tuhan yang semakin terlihat Bapa, dan kami menjadi saksi hidup Kristus di tengah dunia, bahkan di tengah lingkungan di mana kami pun berada. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami. Tuntun kami Tuhan, segala roh yang bukan dari Tuhan, yang bukan menjadi bagian Tuhan, yang oknum yang selalu mengganggu dalam peribadatan kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Tuntun kami, pagari kami. Biarlah Tuhan kami terfokus hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Mari kita mau memuji Tuhan.
Mari kita bersorak-sorak di dalam Tuhan. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. Katakan pujian, pujian di pasangkan kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi
Mari Bapak Ibu, kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mulai menjadi tanah yang ditabur di firman Tuhan, tanah yang subur. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah
Biarlah Tuhan, bahkan sampai ujung hidup kami, Yesus, Engkau yang menjadi bagian kami, dan kami tinggal di dalam-Mu Tuhan. Seluruh kehidupan kami lebih dari sekedar berkenan di hadapan-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan mengerti jalan-Mu di dalam kehidupan kami. Katakan, Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah api-Mu Tuhan, biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku. Lebih sungguh kata, akhir hayat menyembah-Mu, Yesus yang terbaik bagiku. Lebih lembut katakan, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu, Yesus yang terbaik bagiku. Kalau kita katakan, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu, Yesus yang terbaik bagiku. Mari pada hamba kita persilakan waktu dan tempat. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Seumur hidup kami menyembah Engkau Tuhan yang hidup. Kami panggil Engkau Abba ya Bapa. Tuhan yang menjadi kekasih jiwa kami. Terima kasih dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu yang luar biasa. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sudah mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Urapan yang baru turun atas hamba-Mu, yang akan berbicara tentang kebenaran firman-Mu. Minyak Tuhan yang baru turun atasku dalam nama Yesus. Sehingga waktu hamba berbicara, ini adalah isi hati Tuhan. Sehingga kami dibangun, umat-Mu dibangun kehidupan rohani mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang kuat, bertahan berdiri kuat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk diberkati dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Saya percaya bahwa kita tetap ada di dalam perlindungan kekuatan kuasa Allah. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ayat 6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan tema bagi kita di pagi hari ini adalah dalam Kristus ada jaminan kemenangan. Amin. Kalau kita perhatikan judul perikop ini sangat unik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mengapa saya katakan bahwa judul perikop ini sangat unik? Karena Daud bernyanyi kepada Allah yang hidup ketika dia sedang menghadapi musuh yang menjadi masalah, tekanan, kesesakan dalam hidupnya. Nyanyian Daud dikumandangkan pada pagi hari. Artinya waktu dia bangun pagi hari itu sudah ada masalah. Nyanyian yang mengandung deklarasi imannya kepada Allah yang hidup. Nyanyian yang mengandung profetik. Nyanyian yang mengandung kuasa supranatural Allah yang telah Allah kerjakan bagi dia. Wow, luar biasa. Karena dia percaya bahwa dalam Kristus ada jaminan keamanan. Dikatakan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, itu dia berbicara tentang masalah yang dihadapi oleh Daud, yang dimana dia bersengketa dengan anaknya Absalom, dan ada banyak orang yang mendukung Absalom untuk menyerang Daud sebagai pemimpin saat itu. Bahkan firman Allah berkata bahwa ayat 7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Artinya puluhan ribu orang yang akan menyerang Absalom. Ini merupakan suatu masalah tekanan bagi dia. Tetapi dia tidak terfokus dengan masalah ini. Bahkan firman Allah berkata bahwa dia menyanyikan nyanyian di pagi hari pada saat dia punya masalah. Dia tidak terfokus dengan masalah keadaan yang ekstrim terjadi, tetapi dia punya pandangan kepada Allah, dan itu deklarasi imannya. Nyanyian mengandung suatu profetik. Dikatakan tetapi
Karena dia percaya bahwa dalam Kristus ada jaminan kemenangan. Yang pertama, haleluya, ada jawaban doa. Ayat 5 dikatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudara, dalam menghadapi musuh-musuhnya, apa yang dilakukan Daud? Dalam ayat ini Daud berdoa, saudaraku. Daud berseru kepada Tuhan dengan suara nyaring. Apakah Allah tuli? Sehingga Daud harus berdoa dan berseru kepadanya dengan suara nyaring. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah tidak tuli. Sehingga Daud harus berdoa dan berseru kepadanya dengan suara nyaring. Maksud daripada berdoa dan berseru dengan suara nyaring di sini adalah berdoa dengan kesungguhan hati, berdoa dengan segenap pikiran dan perasaan. Daud seperti berteriak mengerang di dalam hatinya, karena bagi dia ini adalah musuh-musuh yang sangat kuat untuk bangkit melawan menyerang dia. Dia punya suatu tekanan di dalam hatinya, tetapi dia tidak fokus di situ. Dia mengambil langkah untuk datang kepada Allah. Dia berseru. Allah berkata, haleluya, dengan nyaring aku berseru. Dia berdoa dengan suatu kesungguhan hati, saudara. Saudara, banyak orang mungkin berdoa tapi hati dan pikirannya berada di tempat lain. Ketika kita berdoa dengan kesungguhan hati dan segenap pikiran dan perasaan, maka di situ kita akan melihat Tuhan menjawab doa kita. Cara Daud mengambil suatu langkah yang tepat. Haleluya. Dia punya pasukan tentara yang kuat, perang yang kuat. Seharusnya dia berunding, bersekutu dengan mereka untuk melawan Absalom. Tapi dia tidak memakai kekuatan manusia. Dia tidak mengandalkan manusia. Tetapi yang pertama, langkah pertama dikatakan bahwa dia datang untuk berseru kepada Tuhan. Haleluya. Apa kita punya masalah, tekanan? Kita mulai mencari orang lain untuk mendukung kita, mengandalkan kekuatan mereka. Firman Allah berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Allah. Haleluya. Sikap yang diambil oleh Daud adalah sikap yang sangat terpuji. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ada suatu peristiwa yang dialami oleh Hana dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai ayat 28. Dikatakan ya bahwa Hana punya masalah, punya suatu problem, tekanan yang besar, tetapi dia tidak pernah melihat problem itu. Firman Allah berkata bahwa dari tahun ke tahun dia tinggalkan Efraim dan menuju ke Silo. Untuk apa? Mencari Allah yang hidup. Dia berdoa. Firman Allah berkata, dia berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Haleluya. Dan Tuhan menjawab doanya. Haleluya. Tuhan memberikan Hana. Haleluya. Dia melahirkan anak-anak. Haleluya. Hana berteriak mengerang di dalam hatinya. Dan dia percaya bahwa dia sedang mengandung jawaban doa dari Allah. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengerang. Haleluya. Sedang bergumul untuk sesuatu yang paling sangat penting dalam kehidupan saudara. Percayalah, terus berdoa dan Tuhan akan membawa jawaban-jawaban doa bagi Bapak Ibu Saudara. Dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6, Hizkia sedang sekarat menanti maut datang menjemput, tetapi dia ambil langkah berdoa dengan kesungguhan hati dan dengan segenap jiwa dan perasaan. Ia berteriak mengerang dalam hatinya, dan sebagai akibatnya Tuhan menyembuhkan dia.
memberikan saudara kekuatan. Haleluya. Betul. Kalau kita tidak berdoa maka kita tidak kuat. Betul? Daud. Haleluya. Pada saat dia mengalami suatu masalah, langkah pertama dia berdoa. Tuhan memberikan dia kekuatan. Teruslah berdoa sampai Tuhan membawa jawaban-jawaban doa bagi saudara. Segala sesuatu itu ada expiry-nya. Amin. Ya. Barang-barang yang kita makan, konsumsi itu kan biasanya tulisnya barang-barang kemasan, ada expiry. Sama dengan Tuhan, ada waktu untuk berakhir. Dan Tuhan akan datang memberikan pertolongan. Menjadi masalahnya apakah kita sabar, tekun, menanti ya apa yang sedang kita berdoa. Haleluya. Doa merupakan kekuatan. Haleluya. Waktu saudara dan bapak saudara saya berdoa, maka pengurapan Tuhan turun atas kita untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup yang ada. Yang kedua, jaminan kemenangan. Yang kedua adalah ada ketenangan sejati. Ayat 6 dikatakan, aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak akan pernah bisa tidur dengan nyenyak apabila kita tahu dan sadar bahwa ada orang-orang yang ingin menyerang dan membunuh kita. Pasti saudara dan saya punya pikiran kacau, tidak pernah akan tidur tenang. Tetapi dalam konteks Daud, dalam ayat 6 dikatakan bahwa aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Dalam konteks ini ada puluhan ribu orang yang sedang berusaha menyerang dan membunuh Daud dalam ayat 7. Tetapi herannya Daud bisa tidur dengan nyenyak di malam hari. Pertanyaannya, kenapa Daud bisa tidur dengan tenang di saat ada begitu banyak orang yang ingin menyerang dan membunuhnya? Kenapa Daud bisa tidur dengan nyenyak di saat situasi begitu sangat menegangkan? Jawabannya adalah karena Daud sudah berdoa. Langkah pertama yang dia ambil, Daud sudah menyerahkan, menaruh persoalan masalahnya di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Karena Daud sudah berserah kepada Tuhan melalui doa. Setelah Daud berdoa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Daud merasa tenang dan bisa tidur dengan nyenyak. Bapak Ibu Saudara, Daud tidak khawatir lagi tentang apa yang dialami pada saat itu. Walaupun bayang-bayang kematian ada di hadapannya, dengan begitu tenangnya dia mengatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Amin. Ini berarti ada suatu ketenangan jiwa ketika dia sudah berdoa. Daud meyakini bahwa esok hari pun Allah memberikan kekuatan baru karena ada tepangan tangan Allah yang maha dahsyat itu. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran bisa membuat saja orang tidak bisa tenang. Dan orang yang tidak tenang tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ketenangan tidak ditentukan oleh kondisi di luar kita, tetapi ditentukan oleh kondisi dalam hati kita. Jika hati kita tenang dan damai, kita pasti tidak akan merasa takut, saudara. Pasti kita masih ingat suatu cerita yang begitu sangat luar biasa. Dalam Matius 8 ya, ayat 23 sampai ayat 27, bagaimana angin ribut diredakan oleh Yesus. Firman Allah berkata, waktu Yesus dan murid-muridnya naik ke dalam perahu, lalu mereka bertolak, lalu disitulah terjadi angin ribut. Tetapi firman Allah berkata bahwa Yesus tenang saja, Yesus tidur. Lalu murid-muridnya berkata bahwa, Yesus, engkau tidak tahukah bahwa kita sedang dihantam oleh angin yang kuat, tapi engkau tenang saja.
Lalu Yesus bangun. Lalu dia berkata, wahai orang yang kurang percaya. Lalu dia mulai menghadirkan tenang saat itu. Saudara, sekalipun Anda punya masalah, tapi apabila ada Yesus saja, kita akan mengalami ketenangan. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja kita akan mengalami ketenangan. Hanya dekat Allah saja kita mengalami ketenangan. Karena daripadanya lah nyala keselamatan. Dia gunung batuku. Haleluya. Dia perisaiku. Dia kota bentengku. Ini artinya ada jaminan keamanan yang berlapis-lapis Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Haleluya. Kalau saudara dan saya khawatir atau takut, maka kita akan melihat masalah kecil sebagai bencana atau musibah. Tapi kalau saudara dan saya percaya dan berserah kepada Tuhan sepenuhnya, maka kita akan melihat bencana atau masalah sebagai angin sepoi-sepoi yang membuat saudara dan saya tertidur seperti Daud, sekalipun ada goncangan-goncangan yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Haleluya. Yang ketiga, jaminan keamanan yang ketiga adalah ada kemenangan terhadap musuh. Ayat 8 dikatakan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat 8 ini, dia berkata, Engkau telah memukul rahang semua musuhku. Padahal peristiwa itu belum terjadi. Tapi dia sudah melihat jauh ke depan. Di dalam alam supranatural dia sudah melihat bahwa kemenangan sedang dia raih. Karena dia ada bersama dengan Kristus. Bayangkan, engkau telah memukul sama musuhku. Padahal peristiwa itu belum terjadi, saudara. Dia deklarasikan kemenangan itu sudah menjadi bagian. Artinya tahu secara pasti Tuhan akan berpihak kepadanya. Karena dia telah menjaga hidupnya bersih di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Tidak ada. Semua musuh kita pasti akan dikalahkan. Ya, kita melihat bukti. Dan 2 Samuel 18 ayat 15, yang dimana Tuhan mengalahkan musuh-musuh Daud. Absalom, sang musuh dan selimut akhirnya mati. Dalam 2 Samuel 3:30, akhirnya seorang pemberontak akhirnya mati juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari-hari ini ya kita tidak punya musuh dalam bentuk manusia, tetapi ada musuh lain yang sanggup menghancurkan hidup ketenangan kita, ya, yaitu teror dan ketakutan meneror kita setiap hari dalam berita-berita, ya, COVID-19 lah, ya, mutasi COVID-19 virus 117 lah, dan sebagainya. Saudara yang terkasih, itu teror yang menakutkan. Teror dan ketakutan adalah musuh kita. Tapi saudara, saya mau bilang, percayalah bahwa Allah yang hidup tak akan membiarkan kaki kita goyah dengan situasi-situasi yang terjadi. Dia adalah penjaga kita yang tidak akan pernah terlelap dan tidak tertidur. Karena Tuhanlah naungan kita. Di sebelah tangan kita, Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan, segala tekanan, segala masalah. Ya. Ia akan menjaga nyawa kita, sehingga kita berkata, kemenangan sudah menjadi bagian kita. Haleluya. Amin. Luar biasa. Sehingga kita berkata bahwa dari mana datang pertolongan Tuhan. Ayat 9. Pertolongan Tuhan, pertolongan kita hanya datang dari pada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara,
akhir-akhir ini banyak orang yang tegang, takut dan sebagainya karena situasi. Tapi firman selalu menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Haleluya. Itu firman Tuhan dan itu janji Tuhan. Dia mengikat dirinya dengan firman-Nya. Haleluya. Kemenangan sudah terjadi bagi saudara dan saya. Lihat ke depan. Haleluya. Deklarasikan firman Tuhan. Lihat dalam iman saudara, sekalipun itu belum terwujud, tapi dengan iman saudara. Haleluya. Kita bisa berkat semuanya. Yang penting hubungan kita semakin intim dengan Tuhan. Semakin kuat dengan Tuhan. Pasti ada banyak hal yang Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan hari-hari ini tingkatkanlah doa-doa Bapak Ibu Saudara dan saya. Hari-hari ini tingkatkan banyak waktu saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai saudara saya gagal fokus. Fokus kita memang ada di dunia untuk bekerja. Sebagaimana Tuhan memberikan tanggung jawab buat saudara dan saya bekerja. Tetapi ingat, saudara punya fokus harus ada pada kekekalan. Amin. Jangan kita gagal fokus sehingga kita lupa berdoa. Haleluya. Kita lupa membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Kita lupa membaca firman Allah. Haleluya. Dan sebagainya. Tetaplah ada dalam tangan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya, firman Allah berkata bahwa lihat aku mengukir engkau di telapak tanganku. Artinya saudara dan saya tetap ada dalam pengetahuan Allah. Haleluya. Kenapa dia tidak mengukir kita di telapak kakinya? Tidak, tapi telapak kanan. Artinya dalam tangan kuasa Allah. Tangan itu juga akan melindungi saudara dan saya. Tangan itu juga yang akan memelihara Bapak Ibu Saudara dan saya. Makanya dikatakan dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlelap. Kemenangan sudah menjadi bagian kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Rabasi karaya sanda hurang labasi kirabasi. Shikirala babasenda hurang labasi kirada senda sikara babai. Haleluya. 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 Terima kasih untuk firman-Mu yang Bapak sudah berbicara bagi umat-Mu Tuhan. Firman ini menjadi suatu kekuatan yang baru karena Tuhan terus berbicara. Tuhan tahu kondisi yang sedang dialami oleh semua manusia di bawah kolong langit ini, dan terkhusus bagi kepunyaan-Mu, kesayangan-Mu Tuhan. Tapi atas janji firman-Mu Bapa, kami terus ditopang oleh tangan Tuhan yang maha dahsyat itu. Terima kasih, peliharalah umat-Mu. Terima kasih Bapa, sehingga tidak ada seorang pun dari umat-Mu GKRI Jemaat Efata yang kehilangan kasih karunia Tuhan. Tetapi di mana Tuhan, mereka terus mencari Tuhan seumur hidup mereka. Mereka tetap ada di dalam pemeliharaan Allah. Roh jiwa tubuh mereka baik-baik saja dan sempurna adanya. Terima kasih Bapa. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau memegang tangan kami Tuhan. Sampai di mana Tuhan, kami akan menutup mata kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Urapilah firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Berikut ini kita akan mendengarkan warta jemaat kita minggu ini. Sambil mendengarkan warta,
Jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan persembahannya. Jadwal pelayanan altar minggu depan. Penuntun bacaan Alkitab untuk minggu ini. Gembala, pimpinan jemaat dan seluruh jemaat mengucapkan kepada demikian buatlah jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bukankah dia Allah yang baik? Amin. Katakan bersama-sama dengan imanmu. Haleluya. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Mari Bapak Ibu, kita mau mengakhiri ibadah. Kita akan pujian. Haleluya, Kau Allah yang besar, sebab hanya Dia yang layak menerima puji dan sembah. Berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Katakan haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak dikatakan haleluya Tuhan, haleluya. Kau Allah yang besar, haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak dikatakan namamu, kuasamu. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggi. Sekali lagi, namamu, kuasamu. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Sebab kuasa namamu yang terbesar dan kami tinggikan Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, mengucapkan berkat Tuhan yang terbesar Tuhan kerjakan atas umat-Mu. Tuhan berkati gereja ini. Tuhan bawa gereja ini dalam kehendak-Mu, sehingga gereja ini mencapai tujuan Tuhan di atas bumi, terkhusus di Samarinda ini. Bangkitkanlah gereja ini. Ada kebangunan rohani terjadi atas gereja ini di dalam nama Yesus Kristus. Bukan gereja yang tidur, tapi gereja yang bangkit dan berdoa, sehingga gereja ini penuh dengan kemuliaan. Gereja yang hidup dan gereja yang berapi-api, mulai dari Bapak Gembala selaku pemimpin di atas gereja ini yang Tuhan percayakan. Tuhan, taruh ide-ide yang cemerlang bagi hamba-Mu ini, sehingga gereja ini diarahkan kepada kemuliaan-Mu. Aku berdoa supaya pimpinan-pimpinan rohani mengalami kebangkitan-Mu Bapa,
Mereka ada pemimpin-pemimpin yang bergairah, bersemangat, yang penuh dengan api Tuhan. Sehingga api itu akan mengalir, membakar semua umatmu. Sehingga umatmu juga mengalami kebangkitan rohani. Karena memang sepatutnya gereja ini bangkit. Dan gereja yang berdoa Tuhan. Ya, gereja ini mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Dan waktu mujizat-mujizatmu terjadi atas gereja ini, maka orang akan datang untuk menyembah, mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Berdoa bagi dunia ini ya Bapa, supaya dunia ini diselamatkan oleh Engkau. Kasih karunia Tuhan turun bekerja, sehingga ada banyak orang berbondong-bondong mencari Tuhan. Indonesia bagi Tuhan. Berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka memimpin bangsa ini dan takut akan Tuhan. Setiap problem masalah yang terjadi Tuhan, hikmat Tuhan mengalir atas mereka, sehingga ada jalan keluar yang terbaik bagi bangsa ini Bapa. Berdoa bagi Samarinda, pemimpin-pemimpin yang ada, supaya juga di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih. Berdoa bagi semua umat Tuhan, gereja Tuhan yang ada di Samarinda, mengalami suatu terobosan bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang yang berbondong-bondong mencari Tuhan, karena ini waktunya gereja bangkit. Dan setiap mujizat Tuhan kerjakan bagi gereja-gereja yang ada di Samarinda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa supaya kebutuhan kami setiap bulan 20 juta untuk kami harus bayar. Terima kasih Bapak. Percaya bahwa Tuhan sudah mengerjakan itu, dan Tuhan terus akan mengerjakan itu, sehingga gereja ini dapat terselesai dalam pertolongan Tuhan. Ini pekerjaanmu ya Bapak, ini bukan pekerjaan manusia. Berdoa bagi semua umat Tuhan, supaya mereka tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Mereka bekerja sebagaimana mestinya mereka bekerja dalam setiap panggilan mereka di bumi. Tapi Tuhan, biarlah fokus akan panggilan Tuhan. Kehidupan kekekalan itu juga bekerja bersama-sama. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Bapak. Terima kasih. Jadikan gereja ini adalah gereja yang teguh di dalam menantikan kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang punya masalah Tuhan memberikan jalan keluar. Yang lemah Tuhan telah kuatkan mereka dalam nama Yesus. Yang ragu-ragu Tuhan telah teguhkan mereka, sehingga umat ini terus berdiri di hadapan Tuhan. Di atas dasar firman Tuhan yang teguh, mereka akan melihat mujizat demi mujizat. Tuhan bawa dari kemuliaan ke kemuliaan lebih besar, sehingga umat ini tetap menyembah Tuhan yang hidup. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua bangkit berdiri. Haleluya, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dimanapun engkau berada, di situ ada kuasa Tuhan untuk melindungi engkau. Pulanglah dan beraktivitas seperti biasa. Tuhan akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dan setiap umat Tuhan yang sudah menerima berkat dari surga, mari bersama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.